Punya rencana bikin film, produser sekaligus pemeran nggak? Bunga_Krishan. Pengen sih, tapi tabungan aku duitnya buat konser di Malaysia. Jadi nanti deh kalau film. Pengen sih main film, udah lama banget. Tapi kayaknya aku harus ada yang tawarin. Cuman ada beberapa yang nggak aku suka. Misalkan ada kalau dulu aku masih muda, masih jiwa petualang aku masih dahsyat gitu ya. Aku mungkin masih oke lah gitu, masih yang adegan-adegan romantis gitu. Cuman kalau sekarang aku ditawarin main film, aku nggak mau adegan romantis. Kalau seksi itu pun juga aku nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu mungkin adegan seksi kayak gimana oke gitu, tapi kalau sekarang aku kayaknya adegan seksi kayaknya agak dikurangi gitu loh. Boleh seksi gitu, cuman agak dikurangi gitu. Agak dikurangi gitu. Karena aku baju ketat aja udah seksi gitu loh, apalagi sampai aku buka-bukaan. Emang sekarang udah tua ya Mbak? Ya 38 ya. Seharusnya sih udah 38 harusnya sih udah mateng ya, udah tua lah ya. Walaupun usia artis-artis yang lebih tua dari aku banyak dan mereka tetap eksis, tapi untuk aku di usia sekarang ini aku lebih yang ke ya mungkin karena untuk menjaga pasangan aku nanti ya gitu loh. Ya lebih menjaga gitu. Karena jejak digital itu kan ada gitu kan. Apalagi buka baju kan. Iya. Jadi harus harus bener-bener. Anakku udah gede juga. Anakku Gabriel udah umur 17 tahun gitu. Jadi kalau mamanya adegannya terlalu seksi boleh, tapi kalau terlalu seksi nanti anakku malu nanti gitu loh. Nanti mama gitu kan kayaknya gimana ya gitu loh. Iya Han, terima kasih. Selamat Hari Ibu juga. Iya Nada. Film sejarah aja seperti film Ibu Kita Kartini, cocok Anggun. Bagus sih, bagus. Tapi aku suka horor gitu. Suka horor. Aku jadi ibu kos aja ya. Jadi ibu kos. Ibu kos yang digantungi para berondong. Ternyata ibu kosnya hantu gitu ya kan. Masih pakai belly piercing. Masih dong, kan piercingnya masih ada. Gimana? Piercingnya kan gak mungkin nutup. Mami yang lihat robot kah? Ah? Yang lihat robot? Ah? Collab sama Melili, insyaallah. Insyaallah pasti. Sama Meli ya, Meli itu keren bagus. Jadi juri nggak nanti DDA 7. Insya Allah. Nadia Joseph nyanyi bahasa Inggris kak. Udah kemarin di Trans TV, Transmedia. Nggak nonton ya? Nonton dong. Kan banyak tuh berseliweran di TikTok. Jakarta TV banget. Apa tuh Jakarta TV banget? Selalu bos Dewi Bu. Maksudnya gimana? Collab sama Rihanna Mi. Daripada Mariana Shakira aja deh. Sulam, nggak pernah disulam bibir aku say. Cerita ibu kos, iya nanti ya. Nanti kalau kalau nyanyi bareng NDX, iya boleh. Musiknya tuh oke tuh buat goyang tuh. Apalagi NDX suruh bikin lagu waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil tuh boleh tuh. Salatiga
Lagi gak enak badan. Pilek batuk nih gak sembuh-sembuh. Sebel aku. Mana ya? Mami Gentara, namanya istri harus setia. Karena istri itu kan tiang agama. Kalau udah istrinya udah tukang selingkuh, gimana negara ini jadi baik? Gimana suaminya bisa semangat kalau istrinya selingkuh? Collab sama Bang Billy nge-DJ dangdut. Oh iya, Billy Saputra maksudnya. Billy Saputra atau siapa? Bang Billy. Kapan ketemu Yunjin? Iya, nanti ya. Ini hidungnya asli sayang. Kalau nggak asli, ini pasti udah bisa diginiin. Ini kaku, nggak bisa diginiin karena ini asli. Ini hidungnya asli, kalau gak palsu tuh bisa diginiin. Nah ini asli, ini kaku. Maksudnya istri yang selalu mendukung suaminya dalam bekerja. Bagus dong. Itu aku banget. Aku selalu mensupport orang yang aku sayang. Semangat sayang. Doaku selalu menyertai kamu. Aku tunggu kamu kalau pas gak sibuk. Jodohku. Asma Bunga, Mela. Buah itu. Buah. Oh itu tadi jeruk. Atunes. Insya Allah. Kan ada apa sih namanya? DA kemarin apa katanya? Audisi kan. Nanti juga ada audisi. Selamat Hari Ibu ya guys. Yang sudah nonton aku sekarang, mau cari suami yang gimana kriterianya? Mega bintang community, Cile. Punya Neva, apa? Enggak ah, jeruk aja. Kalau gak ada kriteria, Allah tahu yang aku butuhkan. Aku tidak minta keinginan apapun. Karena Allah tahu yang aku butuhkan. Mami punya FB ya, iya. Tapi dia nyambung sama TikTok aku. Isa Gutem, selamat Hari Ibu. Umi Yama, selamat Hari Ibu. Hola Dandi, Pardiana, Andre, Nadia Padang. Iyo lagi santai. Mana Han? Aku gak punya pacar deh 5. Aku gak punya pacar. Aku gak mau pacaran. Aku gak punya pacar. Aku maunya TTM. Ta'aruf. Terus menikah. Aku gak mau pacaran. Buang-buang waktu pacaran tuh. Buang-buang waktu. Buang-buang energi. Rugi. Perempuannya yang rugi. Mami gak ucapin Hari Ibu ke Mami nih. Udah dong. Hai Sukma, Malik, Hatul Mukaroma. Mau ngajak ngobrol jadi sungkan aku. Ngobrol aja yang baik-baik. Kalau kamu ngobrolnya baik, sopan, aku senang, happy. Pacaran biar kenal sifat sama fisik kakak. Enggak mau. Enggak mau pacaran. Maunya ngapain pacaran sih? Enggak usah lah. Yang penting tujuannya apa? Visinya apa? Visi misi untuk masa depan itu apa? Aku tuli, maaf Mas Diki.
Diki saya mau, gak ditahu, aku gak ngerti aku. TTM, iya, ta'aruf terus menikah. Visi foya, misi foya, visi foya foya. Buat Ilwat 71, nggak perlu pacaran Mbak Sudarti, bener banget. Langsung nikah, itu yang bener. Sudah nggak pantas lagi Yami pacaran belum ABG. ABG pun kalau misalkan aku saat ini waktu boleh diputar, aku dari dulu sama yang pertama nggak pacaran, yang kedua nggak pacaran. Pacaran tuh buang-buang waktu gitu loh. Cuman salahnya tidak melihat dulu gitu. Aku tuh orangnya itu kalau ada orang yang sholat itu aku sholatnya bagus, itu aku jatuh cinta gitu. Tapi kalau sekarang nggak ke situ ya. Sekarang mungkin pemikirannya lebih dewasa lagi. Kalau dulu kan masih anak-anak. Cuman kalau waktu boleh dirubah, pengennya itu langsung nikah gitu. Pacaran tuh cuman buang-buang, ngapain sih gitu loh, buang-buang, nggak bagus intinya gitu. Ini apa ini? Aku setia lah sama orang yang aku tuju, yang aku doakan di Mekah. Kok David? DVC itu apa? Video call. Saya mau jadi imam, Teh Dewi jadi makmum. Saya bawa Teh Dewi ke jannah. Caranya? Mbak Dewi cantik, gak usah ngomong cowok dulu. Lebih baik fokus ke gegep yang mau jadi akpol. Jadi, bukan cari. Jadi akpol, akmil. Kalau sudah jadi, baru Mbak Dewi mikirin cowok. Begitu, maaf ya. Emangnya aku mikirin cowok? Kan aku cuma jawab orang yang ngomong, orang yang bicara sama aku. Aku gak mikirin cowok. Dari dulu aku gak pernah mikirin cowok. Ngapain kita mikirin cowok? Kita kan perempuan mahal. Cowok yang harus mikirin kita. Gak mau sama Brondong. Gak mau. Halo Jessica. Kenapa kakak gak punya anak? Suaminya mana? Harus ada suaminya. Kalau ada suaminya baru mikirin anak. Kalau dulu gak punya anak ya karena memang belum pantas untuk menjadi ayah untuk anak-anakku gitu loh. Kalau aku sudah memutuskan hamil, berarti tandanya cowok itu pantas untuk menjadi anak suami, anak, menjadi ayah untuk anak-anakku gitu. Jadi kalau aku nggak hamil, ya, kalau kangen didoakan dong, di Al-Fatihain. Karena kalau orang meninggal itu kalau nggak di Al-Fatihain, ya sama aja kamu bohong, cuma ngetik doang kangen. Semoga Gabriel, amin. Bunga _ Krishan, amin ya robbal alamin ya Allah, amin. Mau cari orang Ambon aja. Gak usah, aku gak mau nyari. Aku gak nyari laki sayang. Gak kenal. Aku gak kenal mas. Aku gak kenal. Aku gak kenal, gak mau ngomong tentang laki-laki. Ku banting-banting nantinya handphone karena ngomongin laki. Tak mulai ke Jember? Enggak, nanti pulang ke Jember. Kenapa Jessica?
Hai Ray, Justin Hubner. Kamu aja sayang Herko. Buat kamu aja. Iya berarti bukan jodoh Rosyati. Bukan jodoh. Orang menikah itu kan, aku gak suka laki-laki yang suka dugem, yang suka ke clubbing. Aku gak suka. Aku gak suka laki-laki yang peminum. Aku gak suka minum alkohol. Aku gak suka laki-laki perokok. Kecuali dapet yang ngerokok ya aslinya aku gak suka. Aku gak suka laki-laki perokok. Tapi gimana ya, kalau misalkan dapat yang ngerokok ya gimana lagi gitu. Cuman karena papaku ngerokok juga sih, kakakku semua ngerokok. Cuman aku pribadi tuh nggak suka gitu, karena aku sendiri kan nggak ngerokok. Terus ya itu, aku nggak suka laki-laki yang terlalu ramah sama perempuan. Aku suka laki-laki itu yang cool, yang ramahnya sama aku aja. Gitu. Apsa. Tipe laki-laki, ya itu kan tadi udah aku kasih tahu. Yang sangar, yang galak. Tapi nggak galak sama aku ya. Yang sangar, yang galak, yang nggak dugem, yang nggak suka ke tempat clubbing, nggak suka ngerokok. Tapi kalau misalkan harus pun ngerokok, mau nggak mau ya udahlah, maksudnya masih ada excuse. Tapi aku pribadi tidak suka dugem, mabok, perokok, terus ramah sama perempuan, menye-menye sama perempuan, gak suka. Karena aku orangnya cemburuan. Jadi dia harus bisa jaga sikap. Dia gak menye-menye, dia gak peluk sana peluk sini. Terus yang gak suka keluyuran. Dugem itu apa? Dunia gemerlap. Kalau Boti udahlah ya, Boti tuh jadi teman, Boti top tuh teman udah. Jadi aku tuh orangnya cemburuan. TVB. Jadi aku tuh orangnya, karena aku cinta gitu. Karena kalau aku jatuh cinta itu aku bucin gitu. Aku nggak bisa. Karena kalau udah yang suka joget-joget nggak, iya dong, sefrekuensi. Ada musik kita joget sama-sama sayang gitu. Aku yang nyanyi, dia yang joget boleh. Terus yang sayang sama orang tuanya, yang peduli sama keluarga. Kalau dia udah peduli sama keluarga, dia akan peduli sama keluargaku. Gitu. Kenapa mami dapatnya Boti terus? Takdir. Kan dulu nggak tahu Boti itu apa. Ya kan? Kan kita nggak ngerti. Ya kan, aku tuh dulu sama yang pertama itu aku dulu itu aku tuh jatuh cinta karena sholatnya gitu loh. Ya kan? Terus udah gitu aku sama yang kedua sama Mas Aldi. Aldi tuh yang nyosor aku, yang effortnya itu sampai datang ke apartemen, sampai ngomong ke mami. Dia effortnya untuk ngedapetin aku tuh begini. Cuman kan aku bercerainya sama beliaunya. Sekarang kan alhamdulillah udah bahagia sama istrinya. Udah jadi laki-laki yang soleh, Mas Aldi. Kalau dulu kan dia kan mainnya perempuan kan, selingkuh sana sini kan. Aku tidur aja bisa aja sama perempuan dia dulu, tapi sekarang dia udah jadi laki-laki soleh. Udah sayang sama istrinya, udah jadi laki-laki yang baik. Kebetulan istrinya Mas Aldi kan adik aku, ya kan. Terus
Terus akhirnya aku jadi janda tuh, 8 tahun aku menjanda. Akhirnya aku centini, ketemulah sama yang ketiga. Itu juga effortnya juga waktu itu bagus ke orang tuaku. Waktu itu aku udah gak kepikiran menikah. Jadi aku 8 tahun menjanda. Jadi kalau misalkan kalian tuh bilang kapan nikah, aku loh baru aku tuh baru janda baru. Kamu udah tanya kapan aku nikah? Aku aja nikah sama yang ketiga aja 8 tahun menjanda, baru aku mikirin nikah. Gitu loh. Jadi kalau kamu tanya, Mami DP gak birahi? Enggak. Gitu loh. Aku aja 8 tahun jadi janda dulu. Gak gampang untuk langsung nikah gitu tuh, gak gampang. Ya, jadi kalau pengen gimana? Gak ada Mas Nando, kerjaan aku sibuk, kerja terus, pagi siang malam. Karena kesibukan aku tuh kerja, jadi gak ada mikirin birahi. Kalau orang yang mikirin birahi itu kan yang gak punya kerjaan kali. Pekerjaan aku tuh banyak. Ini aku bisa tidur aja seneng gitu loh. Ya, birahi itu apa Mami? Ya begitulah. Masa kamu gak tahu? Sampai akhirnya aku yang ketiga aku nikah. Udah. Nikah itu pun karena orang tua aku yang minta gitu. Karena mamiku ngelihat aku sendiri terus. Gitu ya. Emang Mami DP butuh cowok, kan Mami udah punya segalanya. Sayang, aku kan Islam, dalam Al-Qur'an itu tertulis di situ. Saya ciptakan kamu berpasang-pasangan. Berarti tandanya kalau kamu nggak mau punya pasangan, ya kamu bukan Islam namanya. Kalau perempuan tuh nggak kayak laki-laki Mas. Kalau kayak begitu perempuannya birahi mulu, berarti itu perempuan gatel. Kalau perempuan, ya kalau laki-laki mungkin kepengennya cepet, tapi kalau perempuan itu dia bisa nahan. Beda sama laki-laki gitu loh. Aku janda sama Aldi Taher, jadi aku sama Saiful Jamil itu aku menikah 2 tahun, nggak sampai 2 tahun cerai. Mungkin kalian bisa ada di jejak digital tuh. Habis itu aku nikah, aku janda setahun, ketemu sama Aldi. Habis itu baru aku nikah sama Aldi. Nikah sama Aldi nggak sampai setahun. Habis itu aku janda tuh 8 tahun. Habis itu baru aku ketemu sama Angga. Nah, sama Angga itu aku menikah karena ibu aku. Karena aku terlalu lama menjanda katanya. Jadi aku menikah. Lah, perceraian aku 5 tahun. 5 tahun aku sama Angga gitu. Itu pun dia 3 cowok yang aku nikahin itu nggak ada ceritanya Dewi Persik selingkuh. Nggak ada. Kamu boleh cek, kamu boleh cari jejak digital tuh nggak ada. Ya. Jadi kalau kalian itu tanya suaminya banyak, ya karena aku nikah sayang, bukan pacaran. Aku nikah bukan pacaran. Aku gak mau pacaran. Jadi kalaupun aku tuh bercerai, ya karena aku diselingkuhi gitu loh. Ngerti? Aku tuh kalau udah laki-laki tuh udah bohongin aku, jangan harap laki-laki itu bisa bersama aku. Jadi kalau kalian bilang aku itu diceraikan mereka, aku yang menceraikan mereka. Ngerti? Aku gak suka dibohongin. Aku tidak suka diselingkuhin. Prinsipnya aku tuh setia itu mahal, setia itu nomor 1. Jadi sekali kamu bohong sama aku urusan perempuan, aku tidak akan pernah percaya. Lebih baik aku bercerai, itu kalau aku. Tapi kalau perempuan lain aku gak tahu ya. Kalau aku gak bisa. Karena aku menjaga mentalku, aku gak mau sakit. Pacaran itu dosa kan Mi? Yes. Jadi kalau misalkan kalian lihat-lihat aku pacaran tuh paling gimmick-gimmickan. Nah, gimmick-gimmickan. Itu pun dulu aku sama satu lagi sama si Koko. Awalnya itu kan aku gimmick sama si Koko. Tuh siapa sih namanya, lupa aku. Siapa sih namanya si Koko? Siapa sih si Koko tuh? Setuju sih setia nomor 2. Setia itu nomor 1 loh. Setuju Mi, perempuan si Koko siapa sih? Lupa aku siapa sih guys yang waktu itu katanya pacaran sama aku. Setia itu siapa?
Nomor satu uang ini. Nomor satu kok uang sih? Bukan. Kok David sih? Bukan. Duh, siapa sih? Niki Tirta. Nah, awalnya itu. Terus lama-lama kok Niki itu mau nikahin aku, ngomong sama mami sama papi waktu itu ceritanya. Cuma karena balik lagi karena beda agama gitu. Tapi kok Niki baik sampai sekarang sama aku, baik banget. Suka bikinin aku kue. Iras, kok putus? Ya bukan jodoh. Balik lagi kan, aku kan udah pernah bilang, aku gak suka laki-laki yang doyan ke tempat clubbing. Aku gak suka laki-laki yang doyan minum. Aku gak suka laki-laki, ya itulah pokoknya. Aku gak suka. Mas Anton, kamu nomor satu ngewong. Ntar kamu punya sakit hepatitis C atau punya penyakit AIDS, baru kamu tahu rasa. Orang ngewong tuh harus halal. Kok Johnson gimana? Tanya aja sama dia. Tanya aja sama Bang Hotman Paris tuh. Tanya aja. Sama yang digosipin sama iya, kok Niki Tirta sampai sekarang baik kok. Waktu itu ngajakin mami aku ke Turki bareng, gandeng mami aku. Terus udah gitu bawain tas mami aku. Kok Niki Tirta itu baik banget, cuma beda agama aja. Dia itu pokoknya secara budi pekertinya itu baik. Dia tidak pernah nyakiti aku. Kok Niki Tirta itu tidak pernah nyakitin aku. Dia sampai sekarang jadi masih jadi teman sahabat sama aku. Terus udah gitu kadang sometimes dia suka tanya kabar, komunikasi masih baik. Kemarin juga sama mami aku ke Turki, masih baik, udah kayak kakak sendiri. Yang penting bisa digendong. Nah itu agak jauh kameranya segini. Aku nggak bisa baca, nggak pakai softland. Tapi kan ngewong-ngewong mie enak. Buat Ri ya tanggung sendiri lah. Kalau enak buat kamu ya tanggung sendiri. Kalau buat aku sih halal lebih enak ya. Coba kamu ngewong nggak halal, nggak enak lah. Kalau dihantui dosa terus nanti kamu penyakitan itunya. Tapi kalau kamu halal, setidaknya kamu ditolong sama Allah gitu loh. Seandainya kamu ketemu sama laki-laki yang doyan beginian, tapi kamu perempuannya jadi baik, setidaknya kamu ditolong sama Allah gitu loh. Gak sampai ketularan penyakitnya. Tapi kalau kamu udah kesana kemari kayak toilet WC, kayak WC umum, yang ada malah gini, itu cewek itu udah pernah sama gue, bla 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 bla, malu kan? Tapi kalau udah nikah kan beda, ya mantan istri ya udah pasti pernah begitu. Tapi kalau misalkan cuman pacaran terus udah digituin, diomong-omongin, kan jadi kamu jadi perempuan murahan, ya kan? Aku nggak nikah ya Omar Shen. Yang nikah aja Omar Shen, yang kamu sebut. Yang nggak nikah jangan. Omar Shen, kok kayak gitu? Aku nggak pernah ya. Aku nggak ada nikah ya sama yang itu ya. Enak aja.